Satu hal yang cukup penting untuk kita ketahui dalam memahami cara kerja Tuhan adalah bahwa Tuhan selalu bekerja secara teratur atau dalam keteraturan. Teratur maksudnya bagaimana? Nah, kembali kita akan belajar dari kisah penciptaan. Tapi saya mau ngomong seperti ini dulu. Saya percaya jika saudara memahami konsep ini atau prinsip ini dan belajar bekerja seperti Tuhan bekerja, yaitu secara teratur, maka saya percaya saudara akan menjadi orang yang luar biasa dalam setiap pekerjaan yang saudara kerjakan. Jadi salah satu tujuan saya menyampaikan ini pada hari ini adalah kita mau belajar dari cara kerjanya Tuhan. Jadi hari ini saya lebih condong membawa saudara untuk belajar bagaimana cara kerjanya Tuhan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saudara. Ya, jadi inilah unsur-unsur yang ada dalam keteraturan. Inilah yang saya maksud dengan keteraturan. Prinsip yang pertama tentang keteraturan cara Tuhan bekerja adalah Allah bekerja dengan tujuan yang jelas. Allah bekerja dengan tujuan yang jelas. Seringkali orang salah kaprah tentang pekerjaan. Mereka berpikir kalau kerja itu selalu mulai dari awal. Salah. Kalau bekerja itu harus mulai dari akhir. Kita harus tahu akhirnya, kita harus tahu ujungnya, baru kita bisa memulai dari awal. Baru kita bisa mengerjakannya dari awal. Nah, ketika Tuhan bekerja, Dia selalu bekerja untuk mencapai tujuan. Tuhan nggak pernah bekerja karena iseng, nggak punya tujuan, iseng-iseng ciptain dunia deh, nggak gitu saudara. Dan ketika dia punya tujuan, dia fokus pada tujuan. Nah, dua kesalahan orang adalah seringkali mereka bekerja tanpa tujuan. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua adalah kalau mereka punya tujuan, mereka tidak fokus pada tujuan. Jadi seringkali di tengah jalan mereka kehilangan tujuan. Jadi kerja ya kerja, tujuan ya tujuan. Nggak pernah sinkron apa yang dikerjakan dengan tujuan. Nah, Allah adalah Allah yang bekerja dengan tujuan yang jelas. Kalau kita melihat urutan penciptaannya. Nah, urutan penciptaannya ini saya ambil dari Kejadian pasal 1 tentunya ya saudara. Jadi kita nggak usah baca ayatnya, langsung urutan penciptaannya saja. Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala, laut dan darat. Hari ketiga Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan ciptakan benda-benda penerang. Hari kelima Tuhan ciptakan binatang. Lalu Allah melihat semuanya baik. Dan hari keenam Allah ciptakan manusia. Dan Alkitab mencatat Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Jadi kalau kita melihat mengapa Tuhan ciptakan awalnya itu terang. Lalu mengapa Tuhan menciptakan manusia di hari terakhir? Ini adalah untuk mencapai tujuan. Jadi gelombang kegerakannya makin lama makin mencapai tujuan. Makin memperlengkapi tujuan. Itulah cara Allah bekerja. Nah, kita harus belajar bekerja seperti Allah bekerja dengan tujuan yang jelas dan fokus pada tujuan tersebut untuk dicapainya. Prinsip yang kedua tentang keteraturan dalam bekerja adalah Allah bekerja dengan perencanaan yang matang. Saya memperhatikan ada banyak orang, khususnya anak-anak muda, ketika mereka bekerja di samping tidak punya tujuan, tapi mereka juga seringkali bekerja dengan perencanaan yang tidak matang atau seringkali tidak punya perencanaan malah. Mereka kerja secara asal-asalan atau secara dadakan. Mereka pakai istilah kita mengalir saja deh gitu. Nah, kalau orang bilang kita mengalir saja kerjanya, itu menunjukkan mereka kurang punya tujuan dan mereka kurang punya perencanaan yang matang. Seharusnya kita bekerja dengan perencanaan yang matang. Kita belajar dari Allah. Allah nggak pernah kerja asal-asalan. Allah nggak pernah kerja secara dadakan. Dia semua yang dia lakukan sudah ada dalam rancangan kekalnya. Mengapa Tuhan lakukan ini, mengapa Tuhan lakukan itu, sudah ada dalam master plan-nya Tuhan. Nah, kalau saudara memahami hal ini akan membuat kita tenang dalam segala permasalahan, karena kita tahu Tuhan sudah punya rencana yang jelas dan matang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Tuhan sudah punya rencana yang jelas dan matang. Demikian juga kalau kita bekerja seperti Allah secara teratur dengan perencanaan yang matang, maka kalau terjadi sesuatu di tengah jalan, kita juga bisa tetap tenang karena kita sudah punya rencana yang matang. Kalau ada perbedaan sedikit-sedikit akan bisa disesuaikan sedikit, tetapi secara garis besar kita sudah punya rencana yang matang. Jadi bekerjalah dengan rencana yang matang, dan kalau sudah susun rencana yang matang, bekerjalah sesuai dengan rencana. Kesalahan banyak orang adalah mereka bikin rencana, tapi ketika bekerja, mereka bekerja di luar rencana, tidak sesuai rencana. Mereka tidak melihat rencana besarnya. Jadi akhirnya rencana kerja kerja tidak sesuai dengan rencana. Ya, jadi bekerjalah dengan rencana yang matang. Yang ketiga, prinsip yang ketiga tentang bekerja secara teratur adalah Allah bekerja secara sistematis dan antisipatif. Allah bekerja secara sistematis dan antisipatif. Nah, kalau kita melihat urutan kejadian atau urutan penciptaan, hari pertama Tuhan ciptakan terang, ya. Saudara lihat, hari pertama Tuhan ciptakan terang. Hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala, Tuhan memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah, lalu air dikumpulkan di satu tempat namanya laut, yang kering namanya darat. Tuhan ciptakan terang dulu, lalu Tuhan ciptakan cakrawala. Ini ada progres, sistematikanya jelas. Lalu Tuhan bekerjanya antisipatif. Tuhan ciptakan laut dipisahkan dengan darat. Setelah ada darat, baru diciptakan tumbuh-tumbuhan. Mengapa Tuhan harus ciptakan darat? Karena Tuhan mau bikin tumbuh-tumbuhan. Jadi secara sistematis dan antisipatif. Lalu setelah Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan ciptakan benda-benda penerang. Nah, benda penerang ini fungsinya adalah untuk mengatur siang dan malam, dan di samping itu untuk mengatur musim-musim. Musim hujan, musim kemarau, ya. Kalau di Eropa ada 4 musim, musim semi dan sebagainya. Nah, itu berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan juga. Jadi setelah Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan sediakan antisipasinya. Kalau nanti begini gimana, kalau nanti begitu gimana. Tuhan ciptakan benda-benda penerang untuk mengatur musim-musimnya. Kapan musim menuai, kapan musim menabur, dan sebagainya, seperti gitu. Lalu yang hari yang kelima, Tuhan ciptakan binatang. Nah, ini juga sistematis, saudara. Kenapa saya bilang sistematis dan antisipatif? Karena ketika Tuhan ciptakan binatang, pertanyaannya kenapa Tuhan harus menciptakan binatang? Ternyata saudara-saudara, Tuhan menciptakan binatang ini untuk untuk melengkapi siklus ekosistem. Jadi perlu diciptakan binatang supaya semua yang hidup bisa tetap hidup. Jadi ada ekosistem yang baik, perlu diciptakan binatang. Dan binatang pun diciptakan dari yang buas sampai yang jinak, dari yang besar sampai yang kecil. Kenapa semua diciptakan? Untuk membentuk siklus ekosistem yang baik sehingga bumi terjaga dengan sangat baik. Makanya dikatakan Allah melihat semuanya baik. Bukan hanya baik apa yang diciptakan, tapi baik sistemnya, siklusnya terjadi dengan baik. Dan setelah hari ke-6, akhirnya Tuhan ciptakan manusia. Mengapa Tuhan ciptakan manusia di hari ke-6? Setelah semuanya siap, daratan siap, lautan dipisahkan dengan daratan, dibatasi. Ya, bisakah saudara bayangkan kalau Tuhan ciptakan manusia sebelum dipisahkan air yang di darat dengan yang di laut, maka manusia tidak bisa hidup dengan baik. Manusia hidup di darat, lalu untuk makanan diciptakan tumbuh-tumbuhan dulu, diciptakan benda-benda penerang, diciptakan binatang untuk menemani manusia tentunya juga, dan untuk diatur, dikelola oleh manusia, lalu baru diciptakan manusia setelah semuanya siap. Jadi dari situ kita bisa melihat betapa Allah kalau bekerja, dia bekerja secara sistematis dan antisipatif. Setiap langkah pekerjaannya itu, saudara-saudara, semakin lama semakin besar dan semakin menuju pada tujuan. Itulah cara kerja Allah. Dan ketika dia ciptakan manusia, dia melihat semuanya sungguh amat baik. Bukan maksudnya manusia yang sungguh amat baik,
tapi keseluruhan penciptaan setelah semua perencanaannya yang sudah matang itu dijadikan semuanya, lalu Allah melihat mengevaluasi. Jadi setelah kita ciptakan semuanya, setelah kita kerjakan semuanya, kita harus duduk untuk mengevaluasi apakah semua sudah baik. Dan Allah melihat semuanya baik. Ketika Allah melihat semua baik, baru Dia lanjutkan penciptaan. Jadi Allah bekerja secara sistematis dan antisipatif. Nah, kita harus belajar bekerja dengan cara yang sama seperti Allah, sistematis dan antisipatif. Yang keempat, prinsip bekerja secara teratur seperti Allah adalah Allah bekerja selangkah demi selangkah menuju tujuan. Ketika Allah bekerja, Dia mulai dari langkah kecil mungkin, tapi makin lama makin besar. Dia tidak pasif hanya menunggu, Dia melangkah. Dia melakukan langkah pertama mungkin kecil, ya, tapi semakin lama semakin besar dan semakin menuju pada tujuan. Nah, saudara harus bekerja dengan cara teratur seperti Allah bekerja. Kalau semua saudara lakukan seperti Allah lakukan, cara bekerja saudara sama seperti Allah bekerja secara teratur, tujuannya jelas, rencananya matang, sistematis dan antisipatif, lalu bekerja selangkah demi selangkah menuju tujuan. Karena sebesar apapun mimpi saudara, sebesar apapun tujuan yang saudara tetapkan, kalau saudara tidak pernah memulai langkah pertama, itu tidak akan pernah tercapai. Mulailah langkah pertama, walaupun langkah pertama itu kecil, tapi lakukanlah dan lanjutkan semua langkah itu sehingga langkah yang saudara lakukan semakin lama semakin besar dan menuju pada tujuan yang sudah jelas dari awal. Belajarlah bekerja secara teratur seperti Allah bekerja, maka saudara akan menjadi orang-orang besar yang luar biasa yang akan memuliakan Allah. Dengan saya Pendeta Sony Sakarya dalam acara Tuhan Masih Bekerja. Jangan lupa untuk like videonya, share ke teman-teman, dan berikan komentar, kesaksian, atau pertanyaan di kolom komen atau di hotline chat kami. Bagi yang belum berlangganan channel ini, langsung subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya selalu dapat notifikasi setiap kali ada video yang di-upload. Bagi yang ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja dan berlangganan Royal Daily Bread, di mana saudara akan dikirimkan pesan firman sebelum jam 6 pagi dan video suara iman di sore atau malam hari ke WA saudara, silakan langsung hubungi hotline chat kami dengan mengetik ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja atau ingin berlangganan Royal Daily Bread. Percayalah Tuhan masih bekerja.